We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Loh, kakak tinggal di mana? Saya di Flores, tapi saya di Pulau Solor. Oh, Kabupaten Flores Timur kan ada 3 pulau. Ya. Ada Pulau Solor, ada Pulau Adonara, sama Pulau Flores sendiri yang ibu kotanya Larantuka itu. Oh, nah Larantuka itu satu kota kan? Larantuka itu kota di Kota, Flores, kan? Kabupaten Flores, ya, ibu kota kabupaten. Ibu kota apa kabupaten? Oke. Saya udah pernah wawancara Larantuka, lalu Lembata, Oh ya. Solor sekarang. Oh, Solor. Oh, Sumba, Kupang. Oh, Kupang. Iya. Keren. Oke. Oh, kok masih ada ayam? Iya sih. Di sini ayam tetangga. Oke. Saya mulai ya, Kak ya. Ya, boleh. Dion Dani, oke? Ya. Oke, selamat malam Pak Dion Dani, seorang finalis Teacher Literacy Awards 2020 tahun kemarin ya. Lalu Ya. founder Teras Baca Ilenapo. Benar. Dan juga pegiat kampung NAS 2019. Nah, ya. Banyak kegiatan sampai mendapat award segala nih, Pak Dion. Apa itu Teacher Literacy Awards, Pak Dion? Silakan. Jadi terima kasih. Teacher Literacy Award itu sebuah penghargaan yang diberikan kepada guru yang bergerak di bidang literasi dari GMB. Jadi GMB itu Gerakan Menulis Buku Indonesia. Ya, sebuah itu di komunitas. Jakarta. Iya, benar, di Jakarta. Gitu. Mereka mengadakan kegiatan, pesertanya para guru yang memang para guru itu yang bergerak di bidang literasi. Nah, dipilih di setiap provinsi atau setiap kabupaten atau setiap kota? Jadi waktu itu tidak perwakilan dari kabupaten atau provinsi. Jadi diberikan kesempatan kepada guru seluruh Indonesia untuk mendaftar. Jadi bisa satu provinsi itu lebih, ya, diberikan kesempatan, dan saya ikut mewakili NTT. Nah, Pak Dion, apa yang sudah dilihat oleh mereka sehingga Pak Dion mendapatkan Teacher Literacy Awards ini? Jadi waktu itu kita melalui beberapa tahapan seleksi, gitu. Seperti yang pertama itu kita seleksi esai, gitu. Setelah itu ada di seleksi esai juga ada kita mengisi kegiatan-kegiatan kita yang berkaitan dengan literasi maupun prestasi, gitu. Setelah itu kita diminta untuk membuat video yang menceritakan tentang kegiatan kita sebagai seorang pegiat literasi, dan kita diminta untuk menulis artikel juga, gitu. Pak Dion pada waktu itu menulis tentang apa, Pak? Saya menulis tentang literasi, tentang kegiatan literasi di Pulau Solor. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya,
Apakah memang di NTT itu masih kekurangan buku, Pak Dion? Saya pernah wawancara salah satu sumber sampai Mhm. sampai mereka mengirim buku dari Jawa ke NTT secara gratis dibagikan. Mhm. Apakah memang kekurangan buku? Eee, Kalau menurut saya, kekurangan buku itu ya memang kurang, karena memang untuk kita di pelosok gitu. Karena misalnya kalau saya lihat di Solor sini lebih banyak, eee, apa ya, buku-buku pelajaran di sekolah gitu, ketimbang buku-buku untuk anak-anak gitu. Yang pertama mungkin kekurangan buku dan kekurangan itu juga sih, apa, susahnya akses juga ya. Nah, Pak Dion juga mendirikan teras baca Ilenapo. Di mana itu Ya, Ilenapo itu? jadi Teras Baca Ilenapo itu di Pulau Solor. Jadi Ilenapo itu nama gunung. Jadi, salah satu gunung yang paling tinggi di Pulau Solor. Ada filosofinya mengapa, saya dan teman-teman memberikan nama Teras Baca Ilenapo. Jadi teras itu tempat untuk, berkumpulnya orang atau tamu yang datang untuk berdiskusi. Terus, Ilenapo itu nama gunung dengan harapan, bahwa Teras Baca Ilenapo ini bisa wadah belajar dan bermainnya anak-anak Solor yang bisa anak-anak dengan membaca mereka bisa menggapai cita-citanya setinggi Gunung Ilenapo. Bahkan kalau mereka ada di puncak Ilenapo maka mereka akan lebih tinggi dari gunung tersebut, mengharapkan itu dengan harapan anak-anak Pulau Solor begitu. Apakah gunungnya masih aktif di sana? Gunungnya ada, tapi bukan gunung berapi. Nah, itu di kaki gunung Ilenapo berarti? Atau Iya. ada berapa taman baca teras baca yang didirikan? Kalau sekarang Teras Baca Lenapo itu tuh ada di Desa Menanga, di ibu kota kecamatan Solor Timur. Dan sudah sekitar sebulan kami buka cabangnya di Desa Lohayong. Ada satu relawan di sana dan di Desa Lawehedo. Dan di hari Minggu ini kami mau launching di tanggal 20 ini launching di Pulau Adonara. Sudah Gitu. berapa Buka cabang di sana. sudah berapa tahun ini taman baca ini? Teras Baca Lenapo itu dibentuk pada tahun 2019, tanggal 11 Desember. Nah, mengapa perlu mendirikan teras baca tersebut? Apakah masih banyak anak kurang suka membaca atau bagaimana? Jadi awalnya itu, saya dan teman-teman yang merasa satu frekuensi mendirikan ini karena melihat fenomena sekarang, anak-anak di sekitar kami di Pulau Solor yang, eee, anak-anak di Pulau Solor yang, memang, mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang kurang produktif begitu. Sehingga kami membentuk wadah belajar dan bermainnya anak-anak di Pulau Solor. Apa Jadi, yang mereka lakukan? Jadi mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain gitu, bermain dan lain-lain. Tetapi Teras Baca Lenapo ini wadah belajar dan bermain, sehingga bisa mereka belajar, mereka bisa juga bermain. Jadi permainan edukasi dan lain-lain atau mereka datang ke Teras Baca supaya mereka bisa terkontrol gitu. Nah, apa kegiatannya? Setiap hari boleh membaca atau setiap hari boleh bermain atau bagaimana? Atau hanya Ah, hari-hari tertentu saja? Ya, jadi kita itu berselang-seling gitu. Ada hari belajar dan hari bermain gitu. Kalau hari belajar, mereka membaca dan belajar mengerjakan tugas. Jadi setiap hari. Kalau hari bermain, mereka datang untuk bermain saja. Jadi kita juga siapkan permainan-permainan edukasi gitu. Dan uh, kalau hari belajar, berarti mereka hanya membaca, mengerjakan tugas, berdiskusi dan lain-lain. Tidak bermain. Nah, hari Senin, Senin Uh, sampai apa? Minggu, Minggu, setiap hari. setiap Iya, hari. Nah, Senin iya hari setiap hari. ngapain biasanya? Senin hari belajar, Selasa, Selasa hari bermain, Rabu, hari belajar lagi, Kamis, hari bermain lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ada kunjungan-kunjungan, jadi kita juga membuat kelas
inspirasi. Jadi kita juga melihat, oh di Solor ini lebih banyak profesinya itu misalnya guru, bidan. Nah, kita juga mengajak teman-teman yang profesi yang tidak ada di Solor untuk datang belajar dan bermain dan mereka sehingga mereka juga bercita-cita bervariasi, tidak hanya yang mereka tahu itu hanya guru atau tentara atau polisi yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terus di Teras Baca Lenapo itu tuh kegiatannya literasi, sosial, lingkungan, toleransi, dan kesehatan. Ada 5, ada Oh. 5 yang kami concern. Nah, toleransi seperti apa? Nah, karena di lingkungan sekitar kami dan anak binaan itu di Solor itu ada dua agama ya, ada agama Katolik dan agama Islam. Dan pengunjungnya juga anak-anak juga kedua agama itu. Dan kami selalu membuat kegiatan keagamaan. Jadi jika ada kegiatan di gereja, kami melibatkan juga yang Muslim. Begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir itu kami mengirimkan anak kami Rian ke Jakarta untuk pertukaran pelajar di bidang toleransi. Dia mewakili NTT gitu. Diseleksi dan dia ke Jakarta. Nah, hari Jumat, Sabtu, Minggu mereka ngapain? Tadi selang-seling tadi. Oh, masih selang-seling tadi? Iya, selang-seling belajar, bermain, belajar dan bermain. Oke. Itu di bidang toleransi ya. Nah, lalu ada kesehatan, apa yang Iya. dilakukan? Kalau di bidang kesehatan, selama ini kami ada relawan kesehatan juga, ada perawat, ada bidan, ada dokter juga. Jadi untuk kesehatan kami ada sekolah binaan Bapak. Ada salah satu sekolah binaan di Lohayong. Jadi sekolah binaan itu kami kunjung juga, kami bisa kunjung ke sekolah binaan, kunjung ke sekolah lain juga. Jadi relawan kesehatan itu memberikan edukasi tentang pola hidup sehat, mencuci tangan. Terus kemarin saat pandemi juga kami ada open donasi namanya Gemas. Gemas itu gerakan masker anak Solor. Jadi kami open donasi 1.000 masker untuk Solor. Setelah itu anak-anak dan kami pergi ke pasar, pergi ke rumah-rumah untuk mengedukasi pola hidup sehat menggunakan bahasa setempat, menggunakan bahasa daerah. Dan kami membagikan selebaran untuk cara bagaimana menghindari virus corona. Itu di bidang kesehatan. Doni. Oh, satu lagi di bidang kesehatan, kami juga bekerja sama dengan Puskesmas Menanga, salah satu puskesmas di sini, untuk membuat pojok baca. Jadi pojok baca itu kami bawa buku tukaran setiap 2 minggu, yang sudah dibaca kami bawa lagi ke teras baca, untuk para pasien yang ngantri mungkin, ataukah yang jaga keluarganya, dengan tenaga nakes yang dinas dan lain-lain, mereka juga membaca gitu. Nah, Pak Dion, bahasa apa yang dipakai di Pulau Solor itu? Bahasa daerah Lamaholot. Lamaholot. Oh, berarti Ya. sama dengan Larantuka ya? Sama Larantuka, Adonara, Lembata. Oke. Oh, Lembata juga sama. Oke. Ya. Nah, apakah logatnya berbeda? Apa sama? Logatnya berbeda. Logatnya berbeda. Ya, logatnya berbeda. Oke. Nah, bagaimana ngomongnya terima kasih? Terima kasih itu bahasa sini, terima kasih Bapak. Oh, terima kasih. Oke. Iya, terima kasih. Oke. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Oh, sama, hampir sama. Iya. Yang beda apanya? Jadi saya sedikit ceritakan. Saya ini, saya tuh di sini tugas. Jadi saya itu orang Ende. Mungkin Bapak tahu Kabupaten Ende. Nah, Kabupaten Ende itu tuh di Flores. Kabupaten Ende, tapi saya ditempatkan di Pulau Solor. Jadi saya itu orang Ende. Jadi saya di sini di Kabupaten Flores Timur itu dari tahun 2006. Jadi saya belum terlalu tahu bahasanya. Begitu. Tapi kalau ditanya atau itu saya tahu, atau bahasa sehari-harian saya tahu. Oh, gitu. Itu saya tahu. Tapi kalau yang saya belum. Tapi banyak orang Melayu juga kan ya di sana ya? Yo, ada banyak. Melayu, ya. Bahasa. Nah, teknik apa yang Anda pakai untuk menarik minat baca anak-anak? Jadi untuk menarik minat baca tadi itu gini. Jadi saya melihat, anak-anak ini lebih banyak sekarang itu fenomena game online dan lain-lain. Jadi saya dengan teman-teman relawan melihat, apa nih yang mereka suka gitu. Ternyata
kami memancing dengan permainan tadi gitu. Jadi anak-anak di sini itu ada di sini itu banyak anak-anak yang suka sepak bola gitu. Nah, tetapi kesian kok dengan anak-anak yang tidak suka sepak bola, mereka ini mau kemana? Jadi kita bentuklah Teras Baca Lenapo tadi untuk mengakomodir anak-anak yang memang tidak suka sepak bola gitu. Nah, trik-trik itu kita siapkan permainan, kita permainan edukasi, mengajak orang tua mereka juga, jadi relawan semua, jadi sama-sama datang. Terus kita tidak memaksa mereka untuk membaca, ayo datang bermain dulu gitu. Kalau mau pinjam buku boleh. Nah, terus ada anak-anak memang sukanya membaca, duduk di samping. Setelah itu mereka capek bermain, ya pasti kan ada buku-buku di situ. Oh, mereka ambil satu dua buku. Jadi tidak langsung memaksa kamu harus membaca satu bukunya habis, tidak. Jadi mungkin mereka buka-buka dulu lihat gambarnya. Terus kita juga siapkan door prize. Biasanya saya itu ada beberapa penghapus, pensil atau ballpoint. Jadi setiap anak-anak baru yang datang dikasih satu hadiahnya gitu. Ini buat kamu pulang gitu. Jadi kita siapkan juga ini apa ya kayak hadiah buat mereka. Nah, Pak Dion, apakah teras baca atau taman baca atau pusat baca ini hanya satu di Pulau Solor atau ada lagi komunitas lain? Kalau yang saya tahu ada beberapa itu di Lamakera, tapi kurang tahu ya keaktifannya dengan di Solor Barat. Kalau di Solor Timur, kalau di desa kami hanya itu. Tetapi kami juga bersama relawan anak-anak, jadi relawan saya mungkin sedikit ceritakan. Jadi relawan di Teras Baca Lenapo itu ada yang dewasa, ada anak SD, ada anak SMP dan anak SMA. Terus relawan kami juga itu, misalnya ada tamu yang datang, ada relawan konsumsi, ada relawan penginapan, itu kami minta dari orang tua dari anak-anak binaan, gitu. Jadi, oh ini yang menyiapkan konsumsi ini, yang terus relawan kami juga tersebar di Makassar, ada yang di Kupang, ada yang di Jakarta, di Surabaya juga, di Jerman juga, di Larantuka, di Labuan Bajo. Nah, relawannya untuk apa? Untuk membantu mengirim buku gitu. Iya, jadi di setiap kota itu seperti saya sebutkan tadi itu ada relawan. Nah, jika mereka mendapatkan donatur untuk memberi sumbangan dalam bentuk buku atau uang atau permainan anak, maka mereka yang mengumpul dan mengirim. Atau misalnya kemarin ada buku dari Jakarta ke Kupang. Nah, relawan Kupang yang siap mendistribusikan ke Solo gitu. Atau mereka mengirimkan video-video motivasi gitu, mengirimkan ucapan selamat semangat untuk adik-adik. Mereka mencari donasi juga, mereka juga bisa memberikan donasi tadi seperti yang saya sampaikan atau kita juga punya program itu hari bercerita itu kita live Instagram dan lain-lain. Nah, Pak Dion juga pegiat Kampung Nas. Ya, mana itu Kampung Nasional. Nas? Oh, Kampung Nasional. Apa yang digiatkan sebetulnya itu? Jadi itu kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Ideologi Nasional gitu. Jadi di Jakarta, jadi itu mereka mengajak semua pegiat kampung di seluruh provinsi untuk berkumpul di Banten di tahun 2019. Oh, dari ideologi Pancasila ya. Oh, di Sumpah Pemuda kemarin. Nah, jadi di sana kita sharing-sharing tentang kegiatan dari kampung kita masing-masing. Seperti saya sharing tentang Teras Baca Lenapo. Terus mungkin ada yang dari Jakarta sharing tentang komunitasnya. Semua kita sharing terus kita kita dapat insight yang baik kita bisa terapkan di kampung kita gitu. Nah, Pak Dion, Anda juga termasuk teacher ambassador Koko Paper. Apa? Teacher ambassador Koko Paper Indonesia. Koko Paper Indonesia. Ya. Apa itu? Koko Paper itu tuh platform digital. Mereka itu tuh komunitas jadi mereka itu bergerak untuk para guru, untuk memudahkan para guru dan mempertemukan siswa, guru dan orang tua dengan menggunakan media digital gitu. Jadi tugas-tugas guru dan lain-lain untuk pekerjaan-pekerjaan guru
semuanya dipertemukan seperti aplikasi gitu. Nah, Anda sebagai ambasadornya, Ya, apa yang dilakukan biasanya? jadi kemarin baru diseleksi dari seluruh Indonesia, diseleksi. Yang pertama itu seleksi SI tadi, SI, setelah itu wawancara, dan lain-lain, ada 3 tahapan kemarin dengan media sosial. Setelah itu kami belum diberikan tugas, tetapi sudah diumumkan 5 orang dari seluruh Indonesia untuk jadi teacher ambasadornya Coco Paper Indonesia. Pak Dion, tadi Anda mengatakan Anda kan asalnya dari ND, Iya, ditugaskan di Pulau Solor. Nah, iya, sebagai PNS, iya, akan sebagai PNS. ya akan berlangsung berapa lama nanti penugasan ini? Jadi saya itu setelah wisuda, saya honor di Larantuka, di salah satu SMA swasta di Larantuka. Setelah itu saya tes PNS di Kabupaten Flores Timur. Di tahun 2008 dan ditugaskan di Solo sejak tahun 2008. Sementara saya di Larantuka sejak tahun 2006. Oh, oke. Nah, Iya, jadi belum tahu kapan ditugaskan di tempat lain lagi gitu ya? belum. Karena saya kan pegawai PNS ya, jadi Kabupaten Flores Timur punya. Jadi mungkin dipindahkan di lingkup Kabupaten Flores Timur. Tapi dari tahun 2008 saya tetap di Solo, Wow, masih betah. cukup lama ya. Iya, cukup lama. Nah, apakah kekurangan guru di Pulau Solor? Kalau yang saya lihat, misalnya di sekolah saya ya, kalau umum saya belum tahu. Kalau di sekolah saya itu tuh memang kekurangan guru, tetapi lebih ke mata pelajaran tertentu, gitu. Lebih ke mata pelajaran tertentu. Boleh saya sebut ya. Iya, iya, boleh. Pendidikan seni, prakarya itu masih dibutuhkan. PKN itu kalau di sekolah kami tidak ada gurunya. Tapi diganti oleh teman-teman guru yang bisa ke PKN, mungkin dari IPS yang serum pun bisa ngajar PKN gitu. Prakarya. Oke. Wow. Nah, Pak Dion, apa harapan Anda untuk kemajuan pendidikan di Pulau Solor itu? Harapan saya tentunya yang pertama, guru-guru di Pulau Solor lebih lebih membuka diri lagi untuk belajar, dan mungkin harapan saya untuk pemerintah itu bisa memberikan kesempatan kepada guru-guru di Solor untuk melakukan studi banding ke daerah lain, atau memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke S2 mungkin gitu, dengan jalur beasiswa gitu. Dan siswa-siswa di Solor juga bisa mendapatkan akses pendidikan yang baik. Oke. Ada berapa sekolah di Pulau Solor sekarang ini? Kalau saya tidak hafal, kalau SMP di kecamatan kami sekitar 7. Jadi 2 SMP, yang lainnya itu MTS di Pulau Solor. Jadi di Pulau Solor itu ada 3 kecamatan. Cukup besar, jadi saya kurang hafal. Oh, banyak sekali ya. Sekolah. Ya, ada 3 kecamatan, 1 pulau. Oke. Wow. Terima kasih Pak Dion atas waktunya. Ya. Kita harus jumpa di Pulau Solor. Oh ya, amin. Semoga ada kesempatan. Ya, siap. Terima kasih Pak Dion atas waktunya. Selamat malam. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Salam Terima buat kasih. tim dan keluarga. Oke, selamat malam. Ya.